Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin membuat video dan menjelaskan mengenai DNA versus RNA. Perkenalkan, nama saya Amelia Hidayah dengan NIM 0724111018. Perkenalkan, nama saya Denisa Dinta Nasri dengan NIM 0724111021. Perkenalkan, nama saya Putri Aliander Aziza dengan NIM 0724111012. Perkenalkan, nama saya Syakila Nuriska dengan NIM 0724111003. Berikut videonya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu DNA dan RNA. Pertama, mari kita kenalan dengan DNA. DNA adalah bahan genetik utama yang ditemukan di hampir semua makhluk hidup. Bentuknya seperti tangga yang dipelintir, dikenal sebagai double helix. DNA juga menyimpan instruksi yang digunakan untuk membentuk seluruh bagian tubuh kita, dari warna mata, bentuk wajah, hingga fungsi organ. DNA terdapat di inti sel dan tidak keluar dari sana. Bisa dibilang, DNA adalah arsip utama bagi semua informasi genetik kita. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu RNA. RNA atau ribonukleik asid. RNA berasal dari DNA dan berfungsi membawa pesan dari DNA untuk membuat protein. Kalau DNA itu arsip utama, maka RNA itu seperti fotokopi yang dibawa keluar dari perpustakaan atau inti sel untuk diproses. Nah, RNA lebih pendek bentuknya, biasanya single strand atau untai tunggal, lebih fleksibel dalam bergerak. Secara sederhana, jadi DNA itu menyimpan data dan RNA itu pengantar pesan. Keduanya bekerja sama untuk menjaga agar tubuh kita berfungsi dengan baik. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi dari DNA dan RNA. Yang pertama itu ada struktur DNA. Nah, struktur DNA terdiri dari dua rangkaian polinukleotida, di mana setiap nukleotida ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Nah, ketiga komponen ini merupakan dasar informasi genetik yang terdapat dalam DNA. Struktur DNA memiliki komponen gula yang disebut deoksiribosa. Deoksiribosa adalah jenis gula yang memiliki 5 atom karbon dalam molekulnya. Gula deoksiribosa adalah bagian penting dari setiap nukleotida dalam molekul DNA. Struktur penyusun DNA. Yang pertama itu ada gula fosfat. Setiap untai DNA memiliki rangka gula fosfat yang berulang-ulang. Gugus fosfat dan gula deoksiribosa bergantian membentuk rangka tersebut. Nah, yang kedua itu ada basa nitrogen. Basa nitrogen adalah komponen yang berperan dalam pasangan-pasangan dalam heliks ganda. Adenin berpasangan dengan timin dan guanin berpasangan dengan sitosin. Yang ketiga itu ada ikatan hidrogen. Pasangan basa adenin timin dan guanin sitosin berhubungan melalui ikatan hidrogen. Nah, ikatan ini memberikan kestabilan pada struktur heliks ganda. Dan yang keempat itu ada heliks ganda. Dua untai berpilih membentuk struktur heliks ganda dengan pasangan basa yang berada di tengah-tengahnya. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang fungsi DNA. Nah, yang pertama itu ada replikasi. DNA dapat mereplikasi diri untuk menghasilkan salinan identik, penting dalam pertumbuhan dan perkembangan sel serta organisme. Yang kedua itu ada transkripsi. Proses transkripsi menghasilkan RNA dari cetakan DNA yang selanjutnya digunakan dalam sintesis protein. Nah, yang ketiga itu ada sintesis protein. Nah, DNA mengatur sintesis protein melalui informasi yang ditranskripsi ke dalam RNA dan diterjemahkan menjadi rantai asam amino. Dan yang keempat itu ada pengaturan gen. DNA mengontrol ekspresi gen melalui mekanisme regulasi transkripsi, memungkinkan adaptasi terhadap lingkungan. Dan yang terakhir itu ada pewarisan sifat. DNA mewariskan informasi genetik dari orang tua ke keturunan yang mempengaruhi sifat dan karakteristik individu. Selanjutnya yang saya akan bahas yaitu materi tentang RNA. Yang pertama itu saya akan menjelaskan struktur RNA. Nah, struktur RNA ini melibatkan 3 jenis utama yang memiliki peran berbeda dalam proses seluler. Struktur RNA ini terdiri atas yang pertama yaitu RNA messenger atau mRNA. mRNA adalah molekul RNA yang membawa informasi genetik dari DNA ke ribosom, tempat sintesis protein terjadi. Nah, struktur mRNA terbentuk rantai tunggal yang terdiri dari urutan nukleotida.
Urutan nukleotida pada mRNA mengandung kodon. Setiap 3 nukleotida yang mengkodekan asam amino spesifik dalam urutan protein. Lalu yang kedua itu ada RNA transfer atau tRNA. tRNA adalah molekul RNA yang membawa asam amino ke ribosom selama sintesis protein. Di salah satu ujung tRNA terdapat tempat pengikatan asam amino, sedangkan di bagian lainnya ada urutan 3 nukleotida yang disebut antikodon. Nah, antikodon ini berpasangan dengan kodon pada mRNA selama sintesis protein. Yang ketiga itu ada RNA ribosom atau rRNA. rRNA adalah komponen struktural dari ribosom, tempat di mana sintesis protein sebenarnya terjadi. rRNA ini membentuk dasar struktur ribosom dan berinteraksi dengan mRNA dan tRNA dalam proses penyusunan asam amino menjadi rantai protein. Struktur dasar semua jenis RNA mempunyai urutan nukleotida yang terdiri dari gula ribosa, gugus fosfat, dan salah satu dari 4 basa nitrogen, yaitu ada adenin, urasil, guanin, atau sitosin. Selanjutnya yaitu fungsi RNA. RNA berfungsi sebagai perantara dalam proses sintesis protein. Molekul ini berperan dalam berbagai aktivitas seluler, antara lain yang pertama yaitu menerjemahkan DNA menjadi protein. RNA membawa instruksi genetik dari DNA untuk menghasilkan protein. Yang kedua itu sebagai adaptor dalam sintesis protein. RNA berperan dalam memfasilitasi proses perakitan asam amino menjadi rantai polipeptida. Dan yang ketiga itu ada penghubung antara DNA dan ribosom. RNA membawa kode genetik dari DNA di inti sel menuju ribosom di sitoplasma, tempat terjadinya sintesis protein. Dan yang keempat yaitu mempromosikan asam amino yang tepat. RNA membantu ribosom memilih asam amino yang sesuai untuk membentuk protein baru. DNA menuju protein. Berikut ini adalah sel, unit dasar dari semua jaringan hidup. Dalam kebanyakan sel manusia, ada struktur yang disebut nukleus. Inti berisi gen-gen. Pada manusia, gen dibagi antara 23 pasang kromosom. Setiap kromosom mengandung untaian panjang DNA, tersusun erat di sekeliling protein yang disebut histon. Dalam DNA adalah bagian yang disebut gen. Gen-gen ini berisi petunjuk untuk membuat protein. Ketika gen diaktifkan, enzim yang disebut RNA polimerase menempel pada awal gen. Bergerak di sepanjang DNA membuat untaian mRNA dari base kosong yang ada di dalam nukleus. Kode DNA menentukan urutan base kosong yang akan ditambahkan ke mRNA. Nah, proses ini disebut transkripsi. Sebelum messenger RNA dapat digunakan sebagai template untuk produksi protein, perlu diproses. Ini melibatkan menghapus dan menambahkan bagian dari RNA. mRNA kemudian bergerak keluar dari inti menuju sitoplasma. Pabrik protein dalam sitoplasma disebut ribosom mengikat messenger RNA. Ribosom membaca kode mRNA untuk menghasilkan rantai terdiri dari asam amino. Ada 20 jenis asam amino. Molekul RNA transfer membawa asam amino ke ribosom. Nah, ketiga base penyusun mRNA dibaca sekaligus. Ketika 3 base dibaca, seluruh RNA transfer memberikan asam amino yang sesuai. Hasilnya ditambahkan membentuk rantai dari asam amino. Setelah asam amino terakhir telah ditambahkan, rantai amino terlipat dalam bentuk 3 dimensi yang kompleks untuk membentuk protein. Kesimpulannya, DNA dan RNA adalah molekul genetik penting yang berperan dalam penyimpanan dan ekskresi informasi genetik.
DNA ini menyimpan instruksi genetik dalam bentuk kode, sementara RNA ini menerjemahkan dan membantu menjalankan instruksi tersebut untuk sintesis protein. Keduanya bekerja sama untuk menjaga dan meneruskan fungsi biologis makhluk hidup. Untuk aplikasi dalam bidang farmasi, pemahaman tentang DNA dan RNA ini dimanfaatkan dalam pengembangan obat berbasis genetik, terapi gen dan RNA, diagnosis penyakit serta molekuler, serta produksi vaksin modern seperti vaksin mRNA. Ini memungkinkan pendekatan pengobatan yang lebih tepat sasaran dan personal. Sekian video penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.